Desain rumah mungil di era modern menjadi salah satu pilihan yang diminati oleh banyak orang. Rumah mungil memiliki keunggulan dalam hal efisiensi lahan, biaya pembangunan, dan perawatan. Namun, rumah mungil juga memiliki tantangan dalam hal penataan ruang, pencahayaan, dan sirkulasi udara. Rumah ini berdiri di atas lahan lebar 4 meter serta panjang 12 meter. Karena ukuran lahannya yang sempit, jadi dibangunlah rumah mungil ini. Rumah mungil adalah rumah yang dirancang dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari rumah konvensional. Meskipun ukurannya kecil, rumah mungil dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan hidup sehari-hari dengan efisiensi dan fungsionalitas yang tinggi. Atap rumah ini menggunakan material UPVC atau Unplasticized Polyvinyl Chloride. Ini adalah jenis atap yang terbuat dari material UPVC dengan kemiringan tertentu untuk memaksimalkan aliran air yang efisien. Atap ini semakin populer karena memiliki banyak keunggulan yang membuatnya cocok untuk berbagai jenis bangunan. Meskipun dengan ukuran lahan yang sempit, namun rumah ini masih terdapat halaman depan yang bisa diparkirkan 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Di mana ukuran halaman depan ini yaitu panjang 5 meter serta lebar 4 meter. Terdapat sebuah space yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Menanam tanaman di depan rumah bisa meningkatkan estetika, memberikan kesegaran udara, serta menambahkan kenyamanan bagi penghuni. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga dengan ukuran ruangan yaitu panjang 4 meter serta lebar 2,5 meter. Ruang keluarga adalah area penting dalam rumah yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya keluarga untuk bersantai, berinteraksi, dan menghabiskan waktu bersama. Ruang keluarga ini terdapat 2 area, yaitu area foyer dan area untuk menonton TV. Pada area foyer, terdapat sebuah rak sepatu yang dilengkapi dengan aksesoris serta cermin. Sedangkan untuk area lainnya terdapat sebuah sofa, coffee table, serta meja TV. Antara ruang keluarga dan juga dapur dibuat terbuka tanpa sekat atau dinding. Konsep open space ini diterapkan untuk menciptakan kesan luas, meningkatkan sirkulasi udara dan cahaya, serta memfasilitasi interaksi sosial. Jadi, dengan mengaplikasikan konsep ruang terbuka, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan menyenangkan untuk ditinggali. Untuk area dapurnya berukuran panjang 3,2 meter serta lebar 3 meter. Dapur adalah ruang atau area dalam sebuah rumah atau bangunan yang khusus dirancang untuk kegiatan memasak dan menyiapkan makanan. Dapur ini dilengkapi dengan berbagai peralatan dan fasilitas yang mendukung aktivitas memasak, seperti kompor, lemari es, wastafel, serta penyimpanan untuk peralatan masak dan bahan makanan. Selain terdapat peralatan masak, dapur ini juga dilengkapi dengan meja makan dengan ukuran panjang 120 cm serta lebar 80 cm. Meja makan adalah furnitur penting yang berfungsi sebagai tempat utama untuk menyantap makanan dan berkumpul bersama keluarga atau teman. Selain fungsinya, meja makan juga berkontribusi terhadap estetika dan kenyamanan saat makan. Terdapat sebuah ruang kosong di bawah tangga. Ruang kosong tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan tambahan. Dengan pemanfaatan yang tepat, ruang di bawah tangga bisa menjadi solusi penyimpanan yang efektif, menambah nilai fungsional, serta estetika pada rumah Anda. Lanjut kita ke area powder room, dengan ukuran ruangan yaitu panjang 1,9 meter serta lebar 1,3 meter. Powder room adalah ruang kecil di dalam rumah yang biasanya terdiri dari toilet dan wastafel. Ruangan ini tidak dilengkapi dengan fasilitas mandi atau shower, sehingga berbeda dari kamar mandi utama atau kamar mandi lengkap. Powder room ini digunakan untuk keperluan singkat seperti mencuci tangan atau menggunakan toilet, di mana ruangan ini lebih diperuntukkan untuk tamu yang memungkinkan tamu menggunakan fasilitas tanpa harus masuk ke area pribadi seperti kamar mandi. Terdapat pintu geser kaca yang besar untuk menghubungkan ruang dalam dan luar. Pintu ini bisa dibuka untuk mengalirkan udara segar ke dalam rumah.
di mana di balik pintu ini terdapat sebuah area atau bukaan yang berukuran panjang 2,1 meter serta lebar 1,3 meter. Ruang terbuka di belakang rumah yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami di dalam rumah. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga, dengan dimensi tangga yaitu lebar 80 cm, langkah naik 17 cm, serta langkah datar 27 cm. Perlu diingat bahwa dimensi tangga rumah yang ideal harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran ruang, kebutuhan penghuni rumah, dan tinggi langit-langit sebelum menentukan dimensi tangga yang tepat untuk rumah Anda. Pada lantai 2 ini terdapat kamar tidur utama dengan ukuran ruang yaitu panjang 4 meter serta lebar 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain terdapat tempat tidur queen size, kamar ini juga dilengkapi dengan meja nakas, meja rias, lemari pakaian, serta backdrop TV. Walaupun dengan perlengkapan furnitur yang cukup lengkap, namun kamar tidur ini masih tersisa banyak space untuk mobilitas Anda di kamar tidur. Kamar tidur utama adalah ruangan dalam sebuah rumah yang dirancang khusus untuk menjadi tempat tidur dan beristirahat bagi pemilik rumah. Ini adalah ruangan pribadi yang biasanya ditempati oleh pasangan suami istri atau pemilik rumah. Kamar tidur utama seringkali memiliki ukuran yang lebih besar daripada kamar tidur lainnya di rumah, mengingat perannya sebagai ruangan utama untuk tidur dan relaksasi. Tujuan dari kamar tidur utama adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang, dan santai untuk beristirahat. Lanjut kita ke kamar mandi. Dengan ukuran ruangan yaitu panjang 2,1 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini terdapat wastafel lengkap dengan storage dan juga cermin, kloset duduk, serta area shower. Dikarenakan tidak terdapat bukaan jendela, jadi untuk sirkulasi udara, kamar mandi ini diwajibkan menggunakan exhaust fan. Dari kamar mandi, lanjut kita ke kamar tidur kedua dengan ukuran panjang 3 meter serta lebar 2,1 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur single size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 90 cm. Selain tempat tidur single size, kamar ini juga dilengkapi dengan meja belajar serta lemari pakaian. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini masih terdapat bukaan jendela ke arah belakang rumah. Lanjut kita ke tempat cuci dan jemur pakaian. Dengan ukuran ruang yaitu panjang 2,1 meter serta lebar 1,2 meter. Mengatur tempat cuci dan jemur pakaian di area yang sempit memerlukan perencanaan yang cermat agar tetap fungsional dan efisien. Sebagai contoh, gunakan mesin cuci dan pengering yang hemat ruang. Anda bisa mempertimbangkan mesin yang menggabungkan fungsi mencuci dan mengering dalam satu unit. Selain itu, pasanglah rak dinding untuk menyimpan deterjen, pelembut, dan perlengkapan cuci lainnya. Ini memanfaatkan ruang vertikal dan menjaga area lantai tetap kosong. Dan gunakan rak jemuran yang bisa dilipat ke dinding atau pasang jemuran gantung yang bisa ditarik keluar dan dilipat kembali ke dinding. Nah, itulah desain rumah yang berdiri di atas lahan lebar 4 meter serta panjang 12 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.